Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Tafsir Kibagus dari Bismatu Ikhwan ingin memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Fatin Nafal Lugas. Perkenalkan, nama saya Hilman Reza. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Bayu Saputra. Perkenalkan, nama saya Taufan Mafika. Perkenalkan, nama saya Rafa Sakit. Perkenalkan, nama saya Sendi Adareksa. Perkenalkan, nama saya Damai Iman Sudowida. Perkenalkan, nama saya Bijan Danta Saputra. Perkenalkan, nama saya Rafa Najib. Perkenalkan, nama saya Bijan Danta Saputra. Perkenalkan, nama saya Isabel Badrubur. Perkenalkan, nama saya Isa Surya Pratama. Perkenalkan, nama saya Razina Melifunas. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan. Perkenalkan, nama saya Nanda Arafi. Perkenalkan, nama saya Farid Hayal Anabi Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Hazri Majan Nugraha. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu materi kemuhammadiyahan. Dari materi kemuhammadiyahan kita mulai dari berdirinya Muhammadiyah. Berdirinya Muhammadiyah didirikan oleh Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 September tahun 1912 yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah Hadis. Teman-teman, saya akan melanjutkan yaitu tujuan Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah yang pertama adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Muhammadiyah berusaha menghidupkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan, antara lain akidah, ibadah, akhlak, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, tujuan Muhammadiyah adalah membentuknya masyarakat Islam yang sebenarnya. Masyarakat Islam yang sebenarnya dimaksud adalah masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam, adil, makmur, sejahtera, berkembang, serta mampu memberi rahmat bagi seluruh alam. Jadi masyarakat Islam sebenarnya adalah masyarakat yang murni Islam, jadi tidak ada campuran ajaran-ajaran lain dari Islam tersebut. Selanjutnya, memberikan pelayanan sosial dan kemanusiaan seperti pelayanan kesehatan melalui rumah sakit dan klinik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fakta-fakta Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah memiliki lebih dari 170 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah atau PTMA yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga dunia. Lalu yang kedua, pendidikan tinggi Muhammadiyah diakui secara nasional dan juga internasional. Dan yang ketiga, banyak perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang sudah memiliki kerjasama dengan universitas di luar negeri. Selanjutnya, yang keempat, yaitu pendidikan tinggi Muhammadiyah mengintegrasikan ilmu modern dengan nilai Islam. Berikutnya, perguruan tinggi Muhammadiyah tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga riset dan pengabdian. Yang terakhir, tidak hanya perguruan tinggi Muhammadiyah juga memiliki ribuan lembaga pendidikan seperti TK, SD, SMP, SMA maupun SMK. Kemudian selama Muhammadiyah berdiri, Muhammadiyah sudah mencapai beberapa pencapaian. Yang pertama, pendidikan. Muhammadiyah berhasil mendirikan ribuan lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, bahkan perguruan tinggi. Kemudian dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah berhasil mendirikan lebih dari 100 rumah sakit dan klinik. Kemudian di bagian 3, dakwah dan keagamaan. Muhammadiyah mengembangkan dakwah Islam dan kemajuan yang rasional. Kemudian yang terakhir adalah bidang politik. Muhammadiyah berkontribusi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita masuk ke poin amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki 4 poin di bidang usaha. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan, Muhammadiyah mempunyai sekolah dan madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi. Poin yang kedua ada di bidang kesehatan. Muhammadiyah mempunyai rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Kemudian di poin ketiga yaitu sosial. Muhammadiyah mempunyai panti asuhan dan panti jompo. Dan yang terakhir di poin ekonomi, Muhammadiyah mempunyai pengelolaan aset wakaf atau yang bisa disebut lagismu dan pengelolaan lahan dan properti. Adalah kunci keberhasilan Muhammadiyah. Yang pertama, prinsip keikhlasan dan amal saleh, manajemen organisasi yang rapi dan transparan. Kedua adalah etos kerja yang disiplin serta budaya ilmu. Terakhir adalah komitmen kuat pada ideologi Islam, berkemajuan melalui pembaharuan, tasdid yang konsisten dalam berbagai aspek kehidupan. Ini adalah dalil yang kami dapat dari pemateri. Yang pertama ada Quran Surat Al-Hujur ayat 6 yang berisi, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenaran agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidakketahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.
Lalu dalil yang kedua adalah Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang bunyinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta didebatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-jalannya, dan dialah yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Lalu yang ketiga ada Quran Yusuf ayat 86, wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali kaum kafir. Dan yang selanjutnya ada 10 elemen jurnalistik global yang kita dapat dari pemateri. Yang pertama, kewajiban utama kebenaran. 2, loyalitas warga. 3, intisari verifikasi. Yang keempat, menjaga atau independensi. 5, fungsi monitor kekuasaan. Dan 6, menyediakan forum publik. 7, membuat menarik dan relevan. 8, lengkap dalam kurung komprehensif dan profesional. 9, menjalankan hati nurani. 10, kehadiran jurnalis warga. Selanjutnya adalah nilai Islam. Salah satu kunci jurnalisme adalah kebenaran beritanya. Nilai-nilai dalam Islam merupakan 1, sidik dan hak, yaitu jujur atau kebenaran, selalu berkata benar. Yang kedua ada tabligh, menyampaikan ajaran Islam. Yang ketiga ada kemaslahatan atau kebaikan umum. Yang keempat ada wasatiyah atau sikap moderat dalam seimbang dalam beragama. Di sini saya akan menjelaskan biodata tentang pemateri yang disampaikan pada acara OSDI 2025, yaitu bernama Lalita Ganda Putri, yang merupakan jurnalis Metro TV yang mengawali karirnya dari jurnalis radio pada 2006, merambat televisi sejak 2007 hingga kini. Lalita Ganda Putri merupakan alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari Fakultas FISIP Prodi Ilmu Komunikasi. Penghargaan yang diraih yaitu nominal Panasonic Global Awards kategori spesial event. Lalu di sini ada kode etik jurnalis. Yang pertama adalah independen atau mandiri. Yang kedua ada profesional. Ketiga ada berimbang. Keempat, tidak menyebar hoaks. Kelima, kerahasiaan narasumber dalam kurung jika nama narasumber ditanya. Keenam, tidak menerima suap. Ketujuh, memiliki hak tolak. Yang kedelapan, tidak menulis berita berdasarkan prasangka. Yang kesembilan, menghormati hak narasumber. Kesepuluh, mengoreksi berita. Dan 11, melayani hak jawab. Selanjutnya adalah kesimpulan dari pertanyaan. Yang pertama, benar dan salah sebuah berita bukanlah hal relatif. Sejatinya kebenaran suatu berita dapat dibuktikan kevalidannya. Kebenaran dapat dikatakan kebenaran jika terdapat bukti yang nyata. Yang kedua, pengalaman yang membahayakan bagi Anta ketika beliau menginvestigasi adalah ketika pagar laut. Untuk selanjutnya, yang ketiga, agar berita dibuat variasi ketika berita permasalahan pemerintah memang harus divariasikan dengan yang pertama penokohan penting, yang kedua bencana alam, yang ketiga human interesting, hip hop, dan artis.